Secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari SET-NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Baik, teman-teman media, bisa kita mulai ya. Baik, persiapan. Sudah, teman-teman? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, tepatnya 1 Februari 2026, pada hari Minggu, turut serta berpartisipasi bisa hadir di Divisi Humas Polri. Teman-teman, pada hari ini saya selaku Karopenmas didampingi Kabak Penum dan hadir bersama kita di sini adalah Sekretaris NCB Interpol Divhub Inter Brigadir Jenderal Polisi Untung dan juga Kepala Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional Divhub Inter Bapak Komisaris Besar Polisi Riki Purnama. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwasannya apa yang menjadi komitmen Polri khusus di bidang Divhub Inter tentunya adalah penyelenggaraan kerjasama internasional, ya, termasuk juga terkait dengan kejahatan transnasional maupun internasional, selain juga dengan pertukaran informasi. Rekan-rekan media, pada hari ini kami akan menyampaikan khususnya terkait salah satu fungsi utama dari SET-NCB Interpol, yaitu tentang Red Notice. Ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol. Tentu ini menjadi perhatian rekan-rekan dan terutama juga masyarakat umum. Kami sekali lagi komitmen baik terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat nasional, transnasional, dan bahkan juga internasional. Untuk itu kami persilakan kepada SET NCB Interpol Brigadir Jenderal Polisi Untung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Karo Penmas, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo, Bapak Kabak Penum Divhumas Polri, Kombes Polisi Erdi Mulan, dan Kabak Jatranin SET-NCB Interpol Indonesia Divhub Inter Polri, Kombes Riki Purnama. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, hari Minggu tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari SET-NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu.
dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, ZNCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Jatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang, namun demikian kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Turno. Baik rekan-rekan, hari ini ada satu hal tadi yang paling utama dan tentu menjadi perhatian publik terkait dengan penerbitan red notice oleh ZNCB Interpol. Tentu silakan apabila teman-teman ada pertanyaan, kami bagi pada sesi pertama 3 pertanyaan, tolong sebutkan nama, medianya, dan langsung pertanyaannya pada substansi konteks pada pembahasan hari ini. Silakan. Terima kasih. Saya tangkap 2 pertanyaan ya untuk keberadaan dan kemudian terkait dengan masalah penangkapan. Saya kira satu dulu biar fokus pada pertanyaan yang pertama. Kami persilakan kepada ZNCB. Terima kasih. Saya jawab untuk pertanyaan dari Kompas.com. Bahwa subjek Interpol Red Notice ini memang berada di salah satu negara yang sudah kami identifikasikan dan sudah kami petakan, dan kami pun sudah menjalin kontak terkait dengan Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh Lyon, karena kami sebagai requesting country, kami sebagai negara peminta untuk Red Notice diterbitkan oleh markas besar Interpol di Lyon, dan keberadaan subjek saudara MRC kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Jadi di Interpol itu ada 190 negara anggota member country, dan di salah satu negara itu sudah kami petakan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Untuk penangkapan sedang kami kerjakan, sedang kami koordinasikan, dan sedang kami update terus. Tentunya kami tidak tinggal diam, kami
menindaklanjuti dari red notice tersebut. Cukup ya, Mas Rizky dari kompas.com. Selanjutnya silakan, yang kedua. Pak, saya Rehan dari Tempo, Pak. Ini kan selain MRC juga ada buron internasional juga bernama Juristan. Nah, sampai saat ini perkembangan penerbitan red notice-nya seperti apa ya, Pak? Kan terakhir kan belum diterbitin ya red notice. Ini tuh, Pak. Baik, pada konteks ini tadi saya sudah sampaikan, tapi nanti akan bisa dijawab lah, masih pada konteks tugas pokok. Silakan pada Pak Setjen Sibi. Untuk calon subjek Interpol Red Notice atas nama Juristan, kami juga sudah petakan yang bersangkutan berada di mana, dan untuk Red Notice-nya sedang dalam proses, Pak. Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Dan tentu kami sudah memfollow up dan kami sudah melakukan assessment maupun review dari yang bersangkutan. Cukup Mas Rehan ya, dari Tempo. Ya, satu lagi, silakan. Bapak izin saya undang dari Detikcom mau memastikan sedikit lagi Pak, apakah subjek Interpol MRC ini berada di Asia Tenggara, kemudian berarti red notice ini diterbitkan ke negara-negara mana saja Pak? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dari Detik. Silakan Pak Setjen Sibi. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup dari Detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2, cukup ya, 2 dulu, silakan. Ya, Pak, ini Dian dari 20 Detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan red notice ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan red notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu, satu pertanyaan saja. Yang kedua. Saya lihat dari ada Thomas Bangkuman. Ya. Ini kan sudah jadi tersangka dari bulan Juli, mungkin baru sekarang terbit juga apakah ada target itu Pak penangkapannya apa? Apa dan jangka waktu yang maksimal kapan penangkapan MRC ini? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka, yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak Setjen Sibi. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Ya, silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabagpenum dan Pak Setjen Sibi. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang irisan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC
perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Bahwasanya dipersangkakan sebagai tindak pidana korupsi karena penyidik meyakini bahwa ada sebuah kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh MRC. Dan itu yang membutuhkan waktu cukup lama kita melakukan pendekatan dan komunikasi secara seri dengan Interpol pusat di Prancis sampai akhirnya mereka memandang dan melihat bahwa persepsi yang kita yakinkan kepada mereka itu bisa mereka terima dan akhirnya pada minggu lalu telah terbit red notice tersebut. Itu untuk jawaban yang satu ya. Untuk jawaban yang Sejak penetapan. Oke, kita terus berupaya. Perlu dipahami teman-teman bahwa proses pemulangan tersangka buronan internasional yang lari ke luar negeri itu selalu pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan. Ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum dan lain sebagainya. Sehingga berbagai macam upaya yang kita lakukan itu patutnya dia comply dengan ketentuan-ketentuan juga yang berlaku di negara di mana kita duga MRC berada. Dan itu persoalan kita harus comply dengan sistem itu membutuhkan pendekatan-pendekatan dan upaya-upaya yang cukup intens perlu kita lakukan. Namun percayalah bahwa kita terus berusaha, kita terus berupaya untuk comply dengan ketentuan yang berlaku di negara di mana saudara MC berada. Kira-kira begitu. Satu lagi, Harian Kompas, silakan. Ntar dulu ya. Kontekstualnya mungkin nanti dijelaskan, ini terkait dengan red notice ya, tapi nanti akan disampaikan. Silakan satu lagi. Sore Pak, saya Irul Berita Satu. Saya ingin tahu terkait dengan ini red notice ini kan berarti Polri sendiri sudah tahu keberadaan MRC di mana. Kalau boleh tahu sejak kapan orang itu ada di situ dan dengan pengumuman ini apa nggak takut nanti dia akan keluar dari pemantauan atau seperti itu? Baik, terima kasih. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Irul. Nah, karena red notice ini berlaku di seluruh negara anggota Interpol, di 197 negara anggota Interpol, tentunya untuk ruang gerak dari subjek ini sangat terbatas. Dan yang bersangkutan sejauh ini hanya memiliki satu paspor, yaitu paspor Indonesia. Dan untuk keberadaan dari awal kami sudah mengetahui, untuk itulah kenapa agak lama prosesnya. Dan seperti yang disampaikan Pak Riki, sistem hukum yang berbeda antar satu negara dengan negara lain, dan itu membutuhkan waktu agar kami, seperti yang disampaikan Pak Riki, comply. Ya, kami bisa membuktikan bahwa dual criminality, apa yang dilakukan yang bersangkutan di tempat kami disebut kejahatan, dan di negara tempat yang bersangkutan bersembunyi juga dianggap sebagai suatu kejahatan. Saya rasa juga menjawab tadi ya. Baik, cukup rekan-rekan? Baik. Pak, red notice ada luasannya nggak? Ada. 4. Mohon maaf 5. Berarti yakin ya dalam jangka waktu itu bisa ditangkap, bisa dipulangkan. Dan bisa diperpanjang. Untuk red notice sejauh belum tertangkap, tetap mereka akan melakukan konfirmasi ke pihak kami sebagai recasting country, apakah akan diperpanjang atau tidak. Cukup ya rekan-rekan? Tidak ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi ini wujud komitmen Polri terkait dengan kasus-kasus khususnya kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional. Dengan keberadaan ZNCB Interpol ini merupakan salah satu indikator komitmen Polri bisa mengeluarkan dan dikeluarkannya Interpol Red Notice, maka tentunya progres lebih lanjut nanti akan kami sampaikan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.